Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Jadi di sini kami sebagai kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari Mukhlisah, Ihdanur Faresa, Hasirin, Musfiratul Khairiyah, Zaim Inas, dan Sela Septiani. Di sini kami akan membahas tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Archaebacteria itu? Jadi Archaebacteria itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu archeo yang artinya kuno dan bakteria yang berarti bakteri. Jadi Archaebacteria pertama kali itu ditemukan pada tahun 1977 dan diklasifikasikan sebagai bakteri. Kelompok bakteri ini merupakan bakteri purba dan hidup di tempat yang ekstrim. Nah, seperti apa sih ciri-ciri Archaebacteria itu? Ciri-cirinya yaitu uniseluler prokaryotik, yaitu tidak memiliki membran sel. Jadi kalau Archaebacteria itu tidak memiliki membran sel. Kemudian ciri-ciri yang lain yaitu juga tidak memiliki dinding sel. Mempunyai banyak jenis RNA polimerase. Nah, Archaebacteria ini biasanya hidup pada lingkungan yang ekstrim, seperti daerah dengan kadar garam tinggi. Nah, Archaebacteria ini bereproduksi dengan cara pembelahan biner, pembentukan tunas, dan fragmentasi. Komposisi sel ini itu tidak mengandung peptidoglikan. Kemudian reproduksinya itu pembelahan amitosis. Untuk ukurannya sendiri yaitu berkisar antara 1 sampai 10 mikrometer sampai lebih dari 15 mikrometer. Untuk klasifikasi Archaebacteria berdasarkan habitatnya dibedakan menjadi 3, yaitu ada metanogen, halofil, dan termofil atau termoacidofil. Yang pertama dulu, metanogen. Apa sih yang dimaksud dengan metanogen? Yaitu Archaebacteria yang hidup pada lingkungan anaerobik yang ekstrim seperti pada lumpur di dasar rawa dan danau, saluran pencernaan hewan dan manusia, serta di bawah lapisan es Greenland. Kelompok ini mampu menghasilkan gas metana dari hidrogen dan karbon dioksida. Metanogen memperoleh makanan dengan membusukkan sisa-sisa tumbuhan yang mati, lalu menghasilkan gas metana dengan persamaan reaksi tertentu. Klasifikasi yang kedua ada halofil, yaitu Archaebacteria yang hidup pada habitat yang berkadar garam tinggi, yaitu sekitar 12-15%, sementara kadar garam air laut sekitar 3,5%. Halofil ekstrim ini hidup pada lingkungan yang berkadar garam. Nah, berkadar garamnya itu tinggi, seperti di danau, di danau air pasir atau laut mati. Nah, halofil ekstrim melakukan respirasi aerobik untuk menghasilkan energi. Ada juga beberapa yang dapat berfotosintesis. Klorofilnya disebut bakteri Orodopsin yang menghasilkan warna ungu. Nah, klasifikasi yang ketiga yaitu ada termofil atau termoacidofil. Adalah Archaebacteria yang hidup pada lingkungan bersuhu tinggi dan bersifat asam. Termoacidofilik itu hidup dengan mengoksidasi air bersulfur dekat lubang hidrotermal di laut yang paling bawah gitu. Nah, Archaebacteria itu mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan manusia. Apa saja sih? Jadi
Satu, itu berperan dalam proses pembusukan sampah dan kotoran hewan. Yang kedua yaitu enzim dari Archaebacteria ditambahkan ke dalam sabun cuci atau deterjen untuk meningkatkan kemampuannya pada suhu dan pH tinggi. Yang ketiga yaitu beberapa enzim Archaebacteria juga digunakan dalam industri makanan untuk mengubah pati jantung menjadi dextrin, yaitu sejenis karbohidrat. Nah, peranan yang terakhir yaitu beberapa jenis Archaebacteria digunakan untuk mengatasi pencemaran, misalnya tumpahan minyak. Nah, itulah penjelasan tentang Archaebacteria. Kemudian kita lanjut ke Eubacteria. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan Eubacteria? Eubacteria berasal dari kata eu, yang berarti itu artinya sejati, dan bakteria, yang berarti bakteri. Jadi, Eubacteria disebut sebagai bakteri sejati yang sehari-hari kita kenal sebagai bakteri. Nah, seperti apa sih ciri-ciri Eubacteria itu? Jadi, ciri-ciri Eubacteria yang dimiliki Archaebacteria adalah uniseluler prokaryotik, kemudian ada memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan, yaitu gula dan protein. Nah, ukuran tubuhnya itu sekitar 1-5 mikron. Apabila berada di lingkungan yang kurang menguntungkan, akan membentuk endospora. Nah, ada juga yang memiliki flagel dan ada yang tidak memiliki flagel. Nah, Eubacteria ini hidup kosmopolitan, artinya dapat hidup di segala tempat, misalnya di darat, di udara, di air, bahkan bisa juga di tubuh manusia. Nah, Eubacteria ini berkembang biak dengan cara membelah diri, konjugasi, transformasi, dan transduksi, yaitu perpindahan sebagian materi genetik melalui perantara virus. Nah, Eubacteria ini dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding sel membentuk kapsul. Ada yang memiliki klorofil, ada pula yang tidak berklorofil. Fungsi kapsul sendiri itu untuk perlindungan dari kekeringan. Kapsul tersusun dari glikoprotein. Jadi glikoprotein ini protein dan glikogen. Nah, bakteri ini juga memiliki struktur. Struktur bakteri itu terdiri menjadi 2. Yang pertama yaitu struktur dasar dan ada juga struktur tambahan. Struktur dasar dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri. Nah, ini itu meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Kemudian yang kedua yaitu struktur tambahan, dimiliki oleh jenis bakteri tertentu. Jadi tidak semua bakteri itu memiliki struktur tambahan. Nah, struktur ini itu meliputi kapsul, flagela, pilus atau fimbria, kromosom, vakuola gas, dan endospora. Ada juga klasifikasi kingdom Eubacteria. Berdasarkan bentuknya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Bacillus, yang kedua yaitu Coccus, dan yang ketiga yaitu Spirillum. Yang pertama yaitu Bacillus. Apa sih yang dimaksud dengan Bacillus? Jadi Bacillus itu basil atau batang, terdiri atas monobacillus, berbentuk satu batang. Contohnya itu
Escherichia coli. Kemudian ada juga Salmonella typhosa, yaitu penyebab penyakit tipes, dan ada juga Lactobacillus. Kemudian ada juga Diplobacillus. Kalau ini tuh berbentuk batang yang bergandeng dua-dua. Contohnya yaitu Redibacterium salmoninarum. Dan yang ketiga yaitu Streptobacillus, berbentuk batang yang bergandeng seperti rantai. Contohnya Streptobacillus moniliformis. Ada juga Bacillus anthracis dan Azobacter. Kemudian klasifikasi kingdom yang nomor 2 yaitu ada Coccus. Coccus ini disebut juga dengan bola. Terdiri atas Monococcus, Diplococcus, Tetracoccus, Streptococcus, dan Staphylococcus. Oh ya, masih ada satu lagi, yaitu Sargina. Kemudian klasifikasi yang ketiga yaitu ada Spirillum atau spiral atau begas. Terdiri dari Spirillum, Spirochaeta, dan Coma. Berdasarkan jumlah dan letak flagel, itu bakteri juga bisa dibedakan berdasarkan letak flagelnya. Apa aja sih? Jadi yang pertama yaitu Atrix adalah bakteri yang tidak memiliki flagela. Ada juga yang Monotrix adalah bakteri yang memiliki satu flagela dan melekat pada salah satu ujung sel. Yang ketiga yaitu Lophotrix adalah bakteri yang memiliki banyak flagela dan melekat pada salah satu ujung sel. Kemudian Amphitrix adalah bakteri yang memiliki satu flagela dan masing-masing melekat pada kedua ujung sel. Yang terakhir yaitu Peritrix adalah bakteri yang memiliki flagela yang tersebar pada seluruh permukaan sel. Nah, berdasarkan kebutuhan oksigen, juga bakteri bisa dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri aerob, yakni bakteri yang membutuhkan oksigen bebas untuk memecah zat dan memperoleh energi. Senang hidup pada lingkungan lembab dan cukup udara. Kemudian ada juga bakteri anaerob, yakni bakteri ini tidak memerlukan oksigen bebas untuk memecah zat. Energi yang dihasilkan dari fermentasi karena bakteri ini itu menghasilkan zat fermentasi. Kemudian berdasarkan cara memperoleh makanan, itu dibedakan menjadi dua. Ada bakteri heterotrof, yaitu tidak mampu menyusun makanannya sendiri, yang terdiri dari parasit, yaitu mengambil nutrisi dari organisme yang masih hidup. Kemudian yang kedua ada saprofit, yaitu yang mengambil nutrisi dari organisme yang telah mati. Yang kedua yaitu bakteri autotrof. Bakteri autotrof itu dapat menyusun makanannya sendiri. Nah, bakteri ini itu terdiri dari fotoautotrof dan chemoautotrof. Fotoautotrof sendiri yaitu menggunakan sumber energi matahari, contohnya bakteri hijau atau bakteri klorofil, dan ada juga bakteri ungu atau bakteriopurpurin. Kemudian chemoautotrof, yakni menggunakan sumber energi kimia. Kalau tadi fotoautotrof itu menggunakan energi cahaya matahari, kalau ini itu menggunakan sumber energi kimia. Contohnya yaitu Nitrobacter, Nitrosomonas, dan ada juga Nitrosococcus. Nah, itulah penjelasan tentang Eubacteria. Nah, itulah tadi penjelasan tentang Archaebacteria dan Eubakteri.
Kami dari kelompok 1 memohon maaf apabila dalam penjelasan masih banyak kekurangan. Semoga materi yang kita jelaskan bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan kepahaman bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.